and goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame. Oke, sudah lama kita tidak berjumpa ya teman-teman. Karena memang beberapa minggu ini kami ini kayak bis Sumber Kencono antar kota, antar provinsi. Jadi muter-muter dari Jawa Tengah, terus ke Jakarta, terus balik Jogja lagi, terus ini mau ke Jawa Timur. Pokoknya kita nggak mau kalah sama Eka sama Sumber Kencono. Oke, jadi hari ini kita ngobrol santai aja ya. Kita udah lama nih nggak ngobrolin soal bisnis ya. Jadi kemarin-kemarin kita ngomonginnya soal talent mapping. Nah, untuk hari ini kita ngobrolin soal apa ya? Serius sih, tapi juga buat lucu, tapi juga buat takut, tapi asik gitu ya didengar. Oke, kita akan ngobrolin tentang bagaimana iFrame itu selama 9 tahun ini ada berbagai macam kasus, lebih dari 40 jadi ya. Ada yang balik kameranya, ada yang nggak balik juga, ada yang sampai sekarang masih ngambang. Nah, kita ngobrol dulu nih sama Mas Fani lagi soal kasus-kasus di iFrame. Jadi ada cerita di rental kamera. Oke, Mas Fani. Siap. Mas Fani di sini debt collector atau apa, Mas? Itu main peran lah ya, gitu. Main peran. Gimana tuh? Jadi namanya usaha rental ya. Jadi semua usaha itu kan punya resiko ya. Bener. Ada usaha yang resikonya barang dead stock. Dead stock misal udah belanja nyetok di gudang ternyata nggak laku, dead stock toh. Ada usaha yang kayak misal kuliner nggak laku, basi gitu kan. Nah tapi kalau namanya omset naik turun kan itu resiko semua usaha. Ini jadi ada usaha-usaha yang punya resiko yang spesifik. Contoh di rental kamera atau mungkin nggak cuma rental kamera, rental mobil juga itu resikonya kan penggelapan. Iya benar, kayak di sini berarti ya. Jadi penggelapan itu beda dengan pencurian ya. Kalau pencurian kan nggak diketahui oleh pemiliknya toh. Barang tiba-tiba diambil gitu kan. Tapi kalau namanya penggelapan itu dibawa dalam kondisi sadar atau pemiliknya tahu kalau dibawa. Jadi ngambil untuk rental udah tahu, sama-sama tahu kan, sama-sama ridho. Tapi kemudian ternyata harusnya sehari pulang lebih bablas nggak balik. Nah, itulah yang disebut penggelapan. Jadi menyalahgunakan akad bahasanya kayak gitu. Akad. Jadi kayak ada terbolak-balikan niat di hati gitu ya. Betul. Nah, masalahnya penggelapan ini dia nggak di-cover oleh asuransi manapun. Untuk khusus rental kamera ya? Iya, rental. Semua rental tuh nggak bisa. Jadi asuransi nggak ada yang mau mengcover resiko bisnis penggelapan. Kalau pencurian masih ada pencurian kan, banyak kayak pencurian mobil kan ada asuransi all risk. Jadi kalau ada pencurian bisa di-cover, tapi kalau penggelapan dia nggak bisa. Karena kenapa? Memang karena ada potensi penyalahgunaan kan. Karena misal kong kali kong orang dalam drama gitu ya. Ya, kong kali kong orang dalam perusahaan yang bawa lari, makanya perusahaan asuransi manapun nggak ada yang mengcover. Akibatnya apa? Ya harus kita tandangi sendiri, harus kita selesaikan sendiri. Nah, ini di buku ini warna oranye, mantap tuh. Ini kita ceritakan sebagian. Kita ceritakan sebagian. Ini ono 19 kasus yang kita ceritakan di sini. Jadi sebenarnya kalau logbook kita itu plus minus 40 logbook ya. Ya, 40 lebih. Logbook itu artinya logbook kasus itu adalah kasus yang kemudian kita eksekusi sampai kita turun ke lapangan. Harus datangi rumahnya, hubungi orang kiri kanan, itu kita masukin ke logbook. Kalau kasus yang mana cukup dibentak, di telepon dibentak, nang balik nih, terus udah balik itu nggak pernah kita catat. Jadi kita anggap bukan kasus itulah. Oh gitu. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau orang nggak balik terus kita teror lewat HP lah, intinya dia udah balik itu nggak kita verbal gitu ya. Verbal. Jadi itu nggak kita catat. Tapi kalau sampai kita harus orangnya bebal, kemudian kita harus ngirimin tim security, tim keamanan atau tim eksekutor ke lapangan, itu baru kita masukin ke logbook. Nah, dari logbook itu ada sekitar 19 yang kita ceritakan di sini. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau cerita, jadi ada macam-macam orang, ada yang sering diceritain nih, ada yang suka baca. Kalau baca nanti bacanya di
buku Juragan Dilarang Baperan itu tadi. Tapi kalau yang mau diceritani berarti harus merapat di YouTube kami Inspira Frame khusus penggelapan. Oke. Terus ada nggak cerita yang lucu, yang sedih, terus ada juga yang sampai sekarang masih ngambang kayak gitu. Yang pertama dulu nih, mau yang cerita sedih dulu, lucu dulu, apa dulu? sedih dulu ya kali Sedih, ya. oke. Nah, cerita sedih itu kita punya judul di sini namanya Bandung Lautan Api, kamera pun tak kembali. Itu masih ngambang kan belum kembali. Kan sedih, itu cerita sedih. Oh, Iya. sedih. Ya karena sedihnya kenapa? Karena Iya sih, sedih itu kejadian banget tahun 2013. Jadi sekitar tahun 2013 itu bulan Mei kita baru sebulan buka rental untuk umum, itu kita kena kasus ini. Jadi kita punya modal plus minus 60 juta, hadiah dari BRI. Itu 33 jutanya hilang dalam satu kali kasus. Jadi ceritanya, singkat cerita, kita namanya orang baru buka usaha ya, berhari-hari nggak ada omset. Ini kan biasa tuh orang baru buka usaha. Tiba-tiba ada omsetnya langsung 1,5 juta. Kan kita langsung kepincut banget. Wow, gitu. Wow Langsung banget ini, matanya 1,5 hijau juta gitu iya. Nah, disitulah kita kemudian lalai apa namanya sistem verifikasi kita dan kameranya di bawah. Udah terayu dulu ya, Ya, terhipnotis betul, gitu ya. Jadi akhirnya barangnya dibawa nggak kembali, kita nyoba lapor polisi ya ketika itu, masih ingat ya. Jadi saya, istri saya, kita lapor Siapa polisi. istrinya? Ya itu. Jadi kan bareng tau Iya. di polsek. Jadi ceritanya sampai jam 2 Oh, malam, ditanya sama polisinya, terus yang namanya ditanya ya, Iya. muter-muter terus sampai kan ngantuk-ngantuk. penyidikan kan menggunakan penyidikan, akhirnya Iya, bener-bener capek pikiran, capek mental gitu ya. ya, kayak gitu. ketika itu kita udah lapor polisi, terus sekian bulan nggak ada kabar penyidikan, akhirnya kita ikhtiar untuk buat surat terbuka. Buat surat terbuka ketika itu di Kaskus kan. Jadi Kaskus kemudian jadi top apa ya, hot treat lah biasanya dikasihkan dari istilah HT itu hot treat kan. Benar-benar. Ketika jadi hot treat kemudian masuklah ke pemberitaan koran, ketika itu Tribun. Jadi 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Headline Jumat. lagi. Ya. Ketika jadi headline Tribun itu, kemudian tiba-tiba si pelaku keluar dengan cara menunjuk pengacara. Nah, pengacaranya itulah yang kemudian meneror kami. Dia nelpon, neror bahwa bentak-bentak juga waktu itu. Bentak-bentak. Saya ini saya bla 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 kan. Intinya dia bentak-bentak, dia neror kami kan. Ada pencemaran nama baik Dianggap juga. pencemaran nama baik kan. Ganti dilaporkan. Ya, jadi ketika itu kan saya fix dilaporkan ke kalau saya ngelaporin, kita ngelaporin kan polsek kan. Kalau pengacara itu ngelaporin kita ke Polres, dan kemudian saya confirm ke penyidiknya di Polsek, Pak bener nggak saya dilaporin ke Polres? Ya betul Mas, nama jenengan sudah masuk di Polres. Ya, akhirnya Berarti namanya Mas Fani itu sudah terpampang di sudah ada apa? Sudah tercatat di Polres Sleman. akhirnya agak mereda ketika kita akhirnya memutuskan untuk nunjuk pengacara juga toh. Jadi pengacara kami itu masih keluarga, family. Itu kemudian Pengacara sama pengacara gitu jadi ya. pengacaranya bilang gini aja Mas, pokoknya nanti kalau pengacaranya nelpon jenengan lagi, suruh hubungi saya. Pengacara ketemunya pengacara nggak boleh, pengacara itu nggak boleh menghubungi klien lawan, itu melanggar etika, kode etik kan. Akhirnya yaudah, setelah itu tiba-tiba hilang aja, menguap, dan kita pun karena prosesnya memang panjang ya, dari bulan Mei sampai kira-kira bulan September, kita merasa ini terlalu panjang kalau kita ikuti. Kita pada titik mana kita show must go on lah. Jadi kita tetap berusaha membesarkan usaha, tapi kita kemudian untuk sementara menutup buku pengejaran sementara ya. Di logbook kita, di daftar logbook kasus itu masih saya tulis sebagai kasus yang ongoing. Jadi saya tetap berhusnudon bahwa akan tiba masanya kita akan kembali. Jadi barang itu akan tetap kembali. Benar, dan itu sebagai catatan ya, orang Bandung. Jadi memang kita jangan meremehkan ya wanita-wanita, emak-emak. Jadi memang kasus itu kebanyakan malah cewek. Ya di atas 50% cewek-cewek. Jadi ya. sebenarnya nggak ada masalah jenis kelamin. Jadi mau cewek cowok, mau ibu-ibu, mau muda pun kita pernah mengalami kasusnya itu kan. Oke, itu tadi yang sedih ya. Jadi sedihnya itu memang baru mulai rentalnya baru berdiri, baru beberapa bulan, tiba-tiba ada kasus, dan kasus itu membuat down. Ya, betul. Jadi Mas Fani aja waktu itu benar-benar yang
makan nggak mau, tidur udah nggak bisa, tiap hari cuma gelimbang-gelimbung gitu kan, sampai nggak mau ngomong, nggak mau apa. Tapi akhirnya ya Bismillah lah, kita nggak boleh kalah gitu kan. Alhamdulillah Allah menggantinya lebih besar kan. Jadi jauh lebih besar Allah mengganti kerugian kami ketika itu. Bener. Terus yang lucu nih, akeh ki mesti. Sing opo ya lucu? Lucu tuh banyak tuh yang lucu. ibu-ibu itu. Ibu-ibu pegawai bank ya. Jadi ada kasus ibu-ibu pegawai bank, dia sebenarnya dia udah berkali-kali nyewa ya. Jadi kita sudah menganggap bahwa dia orang terpercaya. Jadi ketika suatu titik dia nyewa lagi, ya kita kemudian ya biasa aja karena udah repeat order kan. Ternyata di sewa terakhir itu dia nyewa sampai berbulan, hampir lebih dari sebulan Pak ya. Alasannya dia dibawa keluar kota ke Bali Pak ya, acara kantor. Ya kita nggak percaya aja toh. Nah, akhirnya kita memutuskan ini udah nggak benar, nggak bisa dihubungi, nggak mau mengembalikan, dan terlalu lama. Akhirnya kita datangi rumahnya sore-sore lah, itu kira-kira sebelum maghrib ya. Jadi kita tim eksekutor datang bareng. Oh ya, jadi ada clue-nya, lucu-lucunya gini. Jadi ketika kita eksekusi itu kita harus main peran. Jadi istilahnya angel and demon lah. Ada yang berperan sebagai angel, malaikat, ngelus-ngelus, gitu ngomongnya ya. Baik-baik. Ada yang dia jadi demon, jadi setannya lah. Jadi bentak, oh sekolah debt collector lah. Harap ngejak gelut kan, nah kayak gitu. Nah itu ketika itu awalnya saya berperan sebagai angel. Jadi datang bareng-bareng yang imut ya, yang baik-baik. Jadi setelah datang sore-sore sebelum maghrib itu, ternyata sampai sana ada debt collector lainnya. Sampai dari mana Mas? Sampai dari mana Mas? Saya dari bank ini. Loh, masalah apa Mas? Dia juga minjem uang nggak kembali. Jadi dia ibunya tuh orang bank, tapi juga minjem uang dari kayak bank lain. Bank kayak semacam bank KPR gitu iya, ya. bank BPR ngono lah, bank itu. Oh gitu ya Mas. Udah ketemu data tadi belum Saya nunggu bareng-bareng. Kita nunggu bareng-bareng agak lama kok nggak ada respon. Akhirnya udah kita sholat maghrib lah ketika itu. Sholat maghrib sih. Nah, setelah sholat maghrib kita kan rodong sering ngelak lah, lapar, haus. Akhirnya kita ke toko minimarket terdekat toh. Nah, salah saya adalah ketika itu saya beli kopi, kan. Akhirnya saya beli, habis minum kopi kok rasanya asam lambung gitu loh. Debar-debar, asam lambung, wetenge panas, rasanya deg-degan kan. Nah, akhirnya mau pengen nesu malah harusnya kan aku jadi angel, malah saya jadi demon kan, jadi setan aku, mergo deg-degan salah mangan kan. Akhirnya habis maghrib ternyata ada di rumah yang awalnya itu anaknya terus anaknya lihat kita, terus dia masuk lagi. Pas dia masuk lagi kok tiba-tiba ibunya itu ngubungi kita. Mas, ini kok ada orang-orang badan gede datang ke rumah, itu siapa tuh? Lemu-lemu. Ya. Terus berarti dia di rumah, berarti kalau dia tahu toh. Berarti tadi anaknya dia keluar tapi dia bilang ibunya nggak di rumah, padahal ibunya di rumah. Akhirnya kita maksa masuk rumah. Ketemulah si ibu itu. Jadi di situ lah kemudian kita mulai diskusi lah kan. Bu, kamera kami itu di mana, Bu? Apa betul dibawa ke Bali? Iya enggak Mas, dibawa teman saya. Temannya di mana? Oh, temannya di Kulon Progo. Kulon Progonya mana? Itu kan. Ini bisa dihubungi nggak sekarang? Wah, HP saya mati, nggak ada baterainya, nggak ada pulsanya. Pakai HP saya itu kan. Pakai HP saya itu kan. Sambil kayak julid-julid gitu. Iya, pakai HP saya silakan. Ada pulsanya, pakai silakan itu kan. Oh enggak Mas, dibawa teman nggak bisa dihubungi ya. Dibawa teman atau digadai? Dibawa teman Mas. Dibawa teman atau digadai? Dibawa teman atau digadai? Digadai Mas, ampun Mas, udah kan. Gadai mana Bu itu kan? Babarsari ya, daerah Surabaya Mesturan lah, mungkin Selokan Mataram itu nih. Oh gitu. Kenapa Bu digadai? Ya karena saya butuh uang gitu kan. Intinya gitulah. Wes Bu, kami kasih waktu 1 kali 24 jam, silakan diambil. Kita nggak mau tahu itu kan. Yes. Oke. Gitu. Jadi singkat cerita alhamdulillah H+1 selesailah masalah itu kan. Itu 2 ya, yang lucu sama yang sedih tadi ya. Oke, terus masih ada yang banyak lagi. Terus kira-kira untuk kedepannya sistem apa yang akan diperbaiki iFrame untuk agar safety gitu? Iya. Jadi kalau sistem keamanan sebenarnya kita sudah pada level di mana sebenarnya keamanan iFrame itu insya Allah sudah 90% kuat lah. Problemnya adalah kita nggak bisa
kita nggak bisa melawan kalau ada orang ya setan masuk gitu kan. Jadi kalau kita ngislahin tuh kayak operasi bunuh diri gitu kan. Jadi orang bunuh dirinya gimana? Dia punya KTP asli, punya SIM asli, punya alamat asli, semuanya asli. Tapi dia tetap nekat. Nah, udah kayak gitu udah susah. Kita nggak bisa ngelawan kan. Artinya ketika sudah terjadi kasus dengan semua identitas asli, ini jadi kita seninya adalah seni gimana caranya menemukan keluarganya atau mungkin menemukan support sistemnya. Biasanya support sistemnya kan kalau masih sekolah orang tuanya, kalau udah berkeluarga istrinya atau pasangannya. Nah, itulah support system itu yang kita elus-elus untuk Mbok Yo dikembalikan, Mbok Yo barang kami dikembalikan. Siapa tahu bolong gitu ya. Jadi kalau udah ketemu hatinya, saja nih gampang kok. Kita kemarin sekitar corona itu bulan Desember 2020 kita ada kasus. Jadi kita kasus ada guru SD ditipu kenalannya, kenalan kowe nang sosmed lah. Jadi minjem kamera senilai 32 juta beberapa lah di cabang yang Jalan Parangtritis itu. Ditipu. Jadi di Klaten naik mobil terus dia yang ceweknya guru SD ini disuruh, "Mbok, aku ngelak banget, tolong tukokne banyu lah." Di Indomaret. Jadi akhirnya sing cewek masuk, ketika masuk balik udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada jejak, wong kenalannya cuma kenalan di Facebook. Nah, disitulah kita kemudian seni kita adalah seni ngelus keluarganya ketika itu. Kita ngelus keluarganya bahwa ini barang milik investor, banyak yang bergantung kehidupannya di sini. Jadi tolong dong dikembalikan. Alhamdulillah ketembus. Sekitar harusnya kita ngasih waktu satu bulan, ternyata seminggu udah dikembalikan. Iya, Jadi seperti alhamdulillah. itu, Ini yang balik ya. Oke, berarti ada nggak nih wejangan dari Mas Fani sama buat teman-teman Inspiraframe yang juga ternyata usahanya hampir mirip nih, berhubungan sama ya orang-orang yang seperti jadi itu. artinya kalau bisnis rental apapun itu boleh jadi akan menemukan resiko yang sama. Kuncinya adalah kudu kuat mental. Jadi bahasa saya tuh rental itu hanya untuk orang yang kuat mentalnya lah. Rental hanya untuk orang yang kuat mentalnya. Jadi kalau nggak kuat mentalnya terima mundur sih lah, terima mundur aja kan, kayak timbang loro hati gitu kan. Oh iya. Karena memang resikonya di situ gitu kan. Resikonya kita nggak bisa menghilangkan sama sekali resikonya. Tapi kita bisa mengelola solusinya. Artinya ketika kita sudah sampai ke ada kasus, kita bagaimana caranya solusinya bisa kita jalani alurnya. Artinya misal ketika sudah harus ada kasus, ada solusi, kita punya jejaknya itu kan. Jadi kayak identitasnya harus asli, nggak boleh identitas palsu. Terus ada jejak-jejak lain yang harus bisa kita temukan. Bahayanya kan Dan kalau itu belajarnya dari berbagai macam masalah dari itu banyak ya. kasus. Ya problemnya kita yang kasus paling pertama itu yang orang Bandung itu kan kita tidak punya jalan sistem solusinya itu loh. Jadi kita kesalahannya adalah ketika itu kita belum kuat di sistem solusi. Oke, sahabat Inspiraframe. Jadi intinya jangan takut lah jadi pengusaha ya, apalagi di usaha rental. Karena apa? Karena nanti sistem itu akan terbentuk ketika kita sudah mengalami berbagai macam kasus lah. Iya, kasus, terus berbagai macam pelajaran, dan jadi pengusaha itu belajar seumur hidup. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.